갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Dan jangan lupa untuk memakai masker saat keluar rumah. Dan jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik hingga bersih ya. Dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Semoga kita cepat bertemu kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran kali ini lebih bermanfaat dan diridhoi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Apakah kalian tahu bangun ruang prisma? Pernahkah kalian lihat bentuk prisma? Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ada yang sudah tahu jawabannya? Apa, Arif? Iya, benar. Ini adalah tenda. Sekarang kalian tahu nggak bangun datar apa aja sih yang ada di tenda ini? Tenda ini terdiri dari segitiga dan persegi panjang. Nah, daripada kalian penasaran, yuk sekarang kita kenalan sama prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampungan melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukurannya. Nah, di sini apa sih segi N? Segi N adalah sebuah bentuk perumpamaan. N diumpamakan sebagai nilai dari suatu bangun datar. Misalnya, segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Jadi, N itu bentuk dari 3, 4, 5, dan 6. Kenapa disebut segi N? Karena N itu adalah nilainya. Nah, kesimpulannya, prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki atap dan alas yang identik dengan segi 3, segi 4, segi 5, atau segi 6 dalam bentuk dan ukuran yang sama. Jadi, pertama-tama, kalau kita ingin mengenal sesuatu, kita harus mengetahui dulu sifat-sifatnya. Seperti kita ingin mengetahui prisma, maka dari itu kita harus mengetahui sifat-sifat prisma. Yuk kita baca bareng-bareng. Di sini sifat dari prisma yang pertama itu memiliki bidang alas dan bidang atas berupa segitiga kongruen atau dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Nah, yang kedua memiliki 5 sisi. 2 sisi berupa alas atas dan bawah. Nah, 3 lainnya merupakan sisi tegak yang semuanya berbentuk segitiga. Lalu yang ketiga memiliki 9 rusuk dan yang keempat memiliki 6 sudut. Sekarang kalian perhatiin deh gambar ini. Ibu akan menyebutkan bagian-bagian dari prisma. Tolong disimak ya. Yang pertama itu A, B, C, D, E, dan F adalah titik sudut prisma. A, B, C adalah bidang atas prisma. Yang ketiga, D, E, F adalah bidang alas prisma. Yang keempat, A, B, D, E, A, C, D, F, B, C, E, F adalah sisi-sisi tegak prisma.
Yang kelima, AB, BC, CA adalah rusuk-rusuk sisi atas prisma. Yang keenam, DE, EF, FD adalah rusuk-rusuk sisi alas prisma. Jadi beda ya antara rusuk atas dan rusuk alas. Ketujuh, AD, BE, CF adalah rusuk-rusuk tegak prisma. Dan sekarang yang terakhir atau kedelapan, rusuk-rusuk tegak sama dengan tinggi prisma. Seperti itu ya bagian-bagian dari prisma. Nah, sekarang kita beralih ya ke rumus luas permukaan prisma. Coba sekarang kalian perhatikan dulu ya. Sini ruas permukaan prisma yaitu 2 luas segitiga ditambah 3 luas segi 4. Nah, di sini kalian lihat kan ada 2 segitiga. Yang satu sejajar dengan tulisan keliling alas dan yang satu lagi berada di atas. Nah, kalau yang di bawah itu tandanya apa? Alas. Dan kalau yang di atas berarti itu adalah atasnya atau atap. Seperti itu. Nah, di sini jadi luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas yang di bawah ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Nah, di sana kan ada tinggi prisma itu berada pada bangun datar persegi panjang. Di sana akan menentukan tinggi dari prisma tersebut. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Ada sebuah prisma segitiga mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 4, 3, dan 5. Jika tinggi prisma tersebut adalah 8 cm, maka tentukanlah luas permukaan prisma tersebut. Jawabannya yaitu luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, di sini sama dengan 2 kali luas segitiga siku-siku ditambah keliling segitiga siku-siku dikali dengan tingginya. Sama dengan 2 kali setengah kali 3 dikali 4 lalu ditambahkan dengan buka kurung 4 ditambah 3 ditambah 5 lalu dikalikan 8 dari tingginya itu. Hasil dari kedua perkalian dan penjumlahan itu adalah 1 ditambah 96 yang menghasilkan 108 cm. Setelah luas permukaan, sekarang kita beralih ke volume prisma. Untuk membuktikan rumus volume prisma, kita pakai permisalan balok. Nah, balok itu adalah salah satu bentuk prisma dengan alas berbentuk segi 4. Sekarang coba kalian perhatikan dulu gambar balok ini. Nah, kalian sekarang lihat kan yang biru-biru itu. Nah, biru-biru itu sebagai tanda bahwa balok itu dibelah menjadi 2. Coba deh kalian perhatikan atasnya terlebih dahulu. Atas balok tersebut berbentuk persegi. Nah, ketika dibagi 2 menjadi segitiga. Saat balok tersebut sudah terbagi 2, maka bentuknya sekarang menjadi seperti 2 prisma segitiga yang kongruen dengan alas berbentuk segitiga yaitu prisma A, B, C, E, F, G dan prisma segitiga ACD, EGH. Jadi rumus dari volume prisma yaitu luas alas dikalikan tinggi. Nah, luas alas di sini maksudnya luas alas dari segitiga dikalikan dengan tingginya. Yuk, kita langsung coba ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya yaitu Soleh mempunyai sebuah coklat raksasa berbentuk prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-sikunya masing-masing adalah 8 dan tingginya
adalah 12 cm. Nah, berapakah volumenya? Nah, jawabannya tadi kan volume prisma itu luas alas dikalikan tinggi. Nah, alasnya itu kan segitiga siku-siku, berarti luas segitiga siku-siku dikalikan dengan tinggi. Berarti rumus mencari luas segitiga siku-siku itu adalah setengah dikali 8 dikali 8 baru dikalikan dengan tingginya, yaitu 12, sama dengan 384 cm kuadrat. Setelah belajar dengan Bu Elanda, sekarang kita lanjut belajar dengan Ibu Denisa ya. Kita belajar tentang bangun ruang tabung dan bangun ruang limas. Oke, untuk bangun ruang tabung, yang pertama Ibu akan menjelaskan bagaimana sih pengertian dari bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang tabung atau juga disebut dengan silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Bangun ruang tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran tersebut sebagai alas dan tutup tabung serta persegi panjang yang menyelimutinya disebut dengan selimut tabung. Selanjutnya, ada bagian-bagian tabung. Yang pertama, ada sisi alas dan tutup tabung berupa lingkaran. Yang kedua, ada jari-jari tabung. Yang ketiga, ada tinggi tabung. Yang keempat, selimut tabung berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung selain bidang alas dan tutup. Yang terakhir, ada 2 rusuk dan tabung tidak memiliki titik sudut. Sekarang, Ibu akan menjelaskan rumus bangun ruang tabung. Yang pertama, jika kita mencari volume tabung, rumusnya adalah volume sama dengan V kali R kuadrat kali T, di mana V sama dengan 22/7 untuk jari-jari apabila kelipatan 7 dan 3,14 untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7. Sedangkan untuk mencari luas permukaan, L sama dengan 2 kali V kali R tambah T. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang limas. Bangun ruang limas dalam geometri adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas memiliki N tambah 1 sisi, 2 N rusuk, dan N tambah 1 titik sudut. Adapun sifat-sifat dari bangun ruang limas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang berbentuk segitiga. 1 merupakan alas yang berbentuk segitiga dan 3 sisi tegak. Yang kedua, memiliki 6 rusuk atau sama dengan 3 pasang rusuk. Dan yang ketiga, memiliki 4 titik sudut. 3 titik sudut berada di bagian alas dan 1 sudut berada di bagian atas yang merupakan titik puncak. Lanjut, kita identifikasi bagian-bagian pada bangun ruang limas. Coba perhatikan gambar di atas. Gambar di atas adalah
gambar limas TABCD, yaitu gambar limas segi 4. Bagian-bagian dari limas segi 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi pada bangun ruang limas tersebut adalah ABCD, sama dengan sisi alas. Sisi yang lain adalah TAB, TBC, TCD, dan TDA. Sedangkan untuk rusuk bangun ruang limas di atas adalah TA, TB, TC, dan TD adalah rusuk tegak. Sedangkan rusuk yang lainnya adalah AB, BC, CD, dan AD. Selanjutnya ada titik sudut, yaitu T, A, B, C, dan D merupakan titik sudut, dan T dinamakan titik puncak limas. Selanjutnya, tinggi limas. Garis yang ditarik dari T tegak lurus bidang alas disebut tinggi limas. Pada gambar tinggi limas di atas adalah TO. Selanjutnya, bidang diagonal. Bidang diagonal pada gambar di atas adalah TAC dan TBD. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal bangun ruang tabung. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tabung di atas memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 20 cm. Ditanyakan volume bangun ruang tabung tersebut. Dikarenakan jari-jari 14 cm, jadi kita menggunakan V sama dengan 22/7. Sekarang kita isi bareng-bareng ya. Coba siapa yang tahu bagaimana rumus volume bangun ruang tabung? Iya, betul. Rumus bangun ruang volume tabung adalah V sama dengan 22/7 kali R kuadrat kali 20. Sekarang kita masukkan ya. Lihat lagi gambarnya. Ya, V sama dengan 22/7 kali jari-jarinya berapa? Ya, 14 kuadrat. Tingginya 20. Jadi 22/7 kali 196 kali 20. Maka hasilnya 12.320 cm kuadrat. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang rumus limas. Yang pertama, luas permukaan limas. Jumlah daerah yang menjadi sisi pada alas dan sisi-sisi tegak pada limas merupakan luas permukaan limas, sehingga menjumlahkan sisi-sisi pada limas tersebut adalah cara untuk menghitung besar luas permukaan limas. Luas alas suatu limas dapat serupa segitiga, segi 4, segi 5, atau segi ke N. Cara mencari luas alas tersebut tergantung dari bentuk alas limas. Semua sisi tegak pada limas berupa bangun datar segitiga. Jadi, untuk mendapatkan luas segitiga, teman-teman dapat menggunakan rumus mencari segitiga, yaitu L sama dengan setengah kali A kali T. Dengan A adalah alas segitiga dan T adalah tinggi segitiga. Panjang alas dan tinggi segitiga pada sisi tegak bisa jadi sama dan bisa juga tidak sama. Teman-teman perlu mencermati informasi, ukuran, dan bentuk bidang alas yang diberikan pada soal.
Secara umum, luas permukaan limas diberikan seperti persamaan luas alas limas ditambah dengan jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Jadi, rumus luas permukaan limas yaitu luas alas limas ditambah luas segitiga pada sisi tegak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang volume limas. Besar volume bangun ruang limas menunjukkan daya tampung atau kapasitas yang dapat dimuat melalui limas tersebut. Rumus volume limas secara umum dinyatakan melalui persamaan luas alas dikali tinggi limas atau T. Untuk mencari luas alas limas bergantung pada bentuk alasnya. Pada limas segitiga, luas alas dapat dicari dengan menggunakan rumus L sama dengan setengah kali A kali T, di mana A adalah alas segitiga dan T adalah tinggi segitiga. Sedangkan pada limas segi empat, besar luas alas dapat dicari dengan rumus kuadrat sisi atau S kuadrat pada persegi atau hasil kali panjang dan lebar. Intinya, anak-anak harus cermat mengamati bentuk alas limas yang sedang dicari besar volumenya. Nah, sekarang ayo kita perhatikan contoh soal. Yang pertama, perhatikan limas segi 4 T, A, B, C, D berikut ini. Soalnya adalah tuliskan A. Sisi alas, B. Seluruh sisi tegak, C. Seluruh rusuk tegak, D. Seluruh rusuk alas, E. Banyak sisi seluruhnya, F. Banyak rusuk seluruhnya, dan G. Banyak titik sudut seluruhnya. Oke, siapa yang bisa? Ya, kita kerjakan bareng-bareng ya. Coba perhatikan gambar limas T, A, B, C, D. Nah, coba apa soal yang A tadi? Ya, soal untuk A yang tadi mencari sisi alas. Coba perhatikan mana sisi alas yang ada pada limas T, A, B, C, D. Ya, untuk sisi alasnya adalah A, B, C, D. Selanjutnya, seluruh sisi tegak pada limas T, A, B, C, D adalah TAB, TBC, TCD, dan TAD. Benar. Selanjutnya, kita ke bagian poin C, yaitu mencari seluruh rusuk tegak, yaitu ada TA, TB, TC, dan TD. Ya, untuk poin D, ada yang tahu mana seluruh rusuk alas limas segi 4 TABCD? Ya, seluruh rusuk alas limas TABCD yaitu AB, BC, CD, dan AD. Ya, selanjutnya banyak sisi seluruhnya adalah, coba hitung. Ya, ada 5 buah. Sedangkan banyak rusuk seluruhnya adalah, coba kembali hitung. Iya, ada 8 buah. Sedangkan untuk banyak titik sudut seluruhnya ada 5 buah. Selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Kemudian, ada beberapa sifat yang dimiliki bangun ruang kerucut,
yaitu 1. Memiliki dua sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, memiliki satu rusuk dan yang ketiga, memiliki satu titik sudut. Kemudian, ada bagian-bagian kerucut. Untuk memahami bentuk kerucut serta apa saja bagian-bagian kerucut, perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada R. R menunjukkan jari-jari kerucut, T menunjukkan tinggi kerucut, dan S menunjukkan sisi miring kerucut atau garis pelukis. Selanjutnya, untuk mencari luas permukaan kerucut dapat menggunakan rumus L sama dengan VR dalam kurung S ditambah R, di mana L adalah luas permukaan kerucut, R adalah jari-jari kerucut, dan S adalah sisi miring kerucut atau garis pelukis kerucut. Terkadang, dalam suatu kasus, nilai dari S tidak disebutkan, namun hal tersebut tidak menjadi masalah, karena kalian dapat mencari nilai S dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk mencari sisi miring S, kalian dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian, bagaimana cara mencari volume kerucut? Untuk mencari volume kerucut, kalian dapat menggunakan rumus V sama dengan Pi R kuadrat kali T, di mana V adalah volume kerucut, Pi adalah bilangan pi atau 22/7 atau 3,14. T yaitu tinggi kerucut. Sekarang kita ke contoh soal yuk. Perhatikan ya. Di sini ibu mempunyai soal sebagai berikut. Panjang jari-jari alas sebuah kerucut adalah 7 cm, serta tingginya 24 cm. Hitunglah luas seluruh kerucut itu dengan pi sama dengan 22/7. Ayo, siapa yang bisa menyelesaikannya? Oke, sekarang kita selesaikan dulu bareng-bareng ya. Apa aja yang udah diketahuinya? Iya, jari-jari dan tinggi. Berapa jari-jarinya? Jari-jarinya yaitu 7 cm. Tingginya? Iya benar, tingginya 24 cm. Kemudian, apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya yaitu luas seluruh kerucut. Iya. Yuk kita bareng-bareng, kita selesaikan bareng-bareng ya. Nah, coba perhatikan gambar di atas tadi. Nah, hubungan antara R, S, dan T itu merupakan sebuah segitiga siku-siku sehingga berlaku rumus Pythagoras. Jadi, gimana? Iya, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan R-nya berapa tadi? 7, berarti 7 kuadrat ditambah T. Berapa T? 24, berarti 24 kuadrat. Jadi S kuadrat sama dengan 625. Jadi di akar, jadi S sama dengan 25. Kemudian untuk mencari luas seluruh kerucut itu sama dengan Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S. Jadi sama dengan Pi dikali R dalam kurung R ditambah S.
Sekarang kita masukkan angkanya. Pi-nya berapa tadi? 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 25 sama dengan 22 dikali 32. Jadi luas seluruh kerucut sama dengan 704 cm persegi. Pinter. Sekarang selanjutnya ada bangun ruang bola. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran tak hingga, berjari-jari sama panjang, dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi. Adapun sifat-sifat dari bangun ruang bola yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki satu sisi. 2. Memiliki satu titik pusat. 3. Tidak memiliki titik sudut. 4. Memiliki jari-jari yang tak terhingga dan semuanya sama panjang. Kemudian, bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkungnya yang hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki rusuk. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, dari gambar di atas, unsur-unsur bola dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Titik O dinamakan titik pusat bola. Ruas garis OA, OB, OC, dan OD dinamakan jari-jari bola. Ruas garis AB dan CD dinamakan diameter bola dengan D sama dengan 2 kali R. Sisi bola merupakan kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik O. Sisi tersebut dinamakan selimut atau kulit bola. Adapun cara untuk menentukan luas permukaan bola yaitu dengan rumus luas permukaan bola sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Kemudian bagaimana cara mencari volume bola? Rumus volume bola itu sangat mirip dengan volume kerucut karena luas volume kerucut yaitu sama dengan setengah volume bola. Nah, coba perhatikan gambarnya. Volume kerucut sama dengan setengah volume bola. Volume bola sama dengan 2 kali volume kerucut, di mana volume bola sama dengan 2 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T dibagi 3. Volume bola sama dengan 2 dikali Pi dikali R kuadrat dikali 2 jari-jari atau 2R dibagi 3. Nah, didapat volume bola sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini Ibu mempunyai soal mengenai bangun ruang bola. Perhatikan ya. Sebuah bola karet dipompa hingga diameter luarnya 28 cm. Hitunglah luas permukaan bola karet tersebut. Ayo, siapa yang bisa menyelesaikannya? Oke, sekarang kita selesaikan dulu bareng-bareng ya. Apa aja yang sudah diketahuinya? Yang diketahuinya yaitu diameternya berapa? 28 cm. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya berapa coba? Iya, jari-jari. Cara mencari jari-jarinya yaitu dibagi 2.
28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Kemudian apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya yaitu berapa luas permukaan bola karet tersebut. Ya, jawab ya. Luas permukaan sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Sama dengan, kita masukkan angkanya, 4 dikali 22/7 dikali 196. Jadi hasilnya berapa? Jadi luas permukaan bola karet tersebut adalah 2464 cm persegi. Gimana, gampang kan? Iya, pinter. Nah, gimana pembelajarannya hari ini anak-anak? Semoga seru ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.